Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam mata kuliah manajemen strategis pada program studi manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini pada pertemuan ke-6 dengan materi pengamatan lingkungan internal menggunakan matriks IFE, Internal Factor Evaluation Matrix. Pokok bahasan akan mencakup pendekatan pengamatan dan analisis internal yang terdiri dari analisis PIMS, Profit Impact of Market Strategy, analisis rantai nilai dari Michael Porter, dan analisis fungsional. Kemudian kita akan gunakan matriks evaluasi faktor internal atau Internal Factor Evaluation Matrix. Pendekatan faktor-faktor strategis internal merupakan kekuatan dan kelemahan organisasi yang menentukan masa depan organisasi. Biasanya diidentifikasi berdasarkan kinerja masa lalu, persaing kunci, dan industri sebagai satu kesatuan. Pendekatan analisis sumber daya organisasi cakup analisis Profit Impact of Market Strategy, analisis rantai nilai, dan analisis fungsional. Analisis PIMS, Profit Impact of Market Strategy, ini merupakan pendekatan yang diperkenalkan oleh General Electric, mencoba untuk mencari tahu faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya ROI, Return on Investment, dengan menggunakan model regresi. Model ini dikembangkan lebih lanjut oleh Harvard Business School, Marketing Science Institute, dan Strategic Planning Institute. Strategic Planning Institute mengemukakan beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan, yaitu intensitas investasi, pangsa pasar, pertumbuhan pasar, daur kehidupan produk, rasio biaya pemasaran, dan besarnya penjualan. Jika mengacu pada hasil penelitian Strategic Planning Institute, tentu analisis internal lebih ditekankan pada variabel-variabel yang berkaitan dengan faktor-faktor di atas. Analisis internal. Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan. Faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahui dapat diperbaiki. Analisis internal menurut Porter yang dikenal dengan rantai nilai memposisikan perusahaan pada matriks strategi generik dan menemukan keunggulan bersaing perusahaan melalui analisis kompetensi inti. Rantai nilai ini mensyaratkan bahwa untuk mencapai suatu margin, perusahaan harus didukung oleh kegiatan utama dan kegiatan penunjang atau kegiatan pendukung. Kegiatan utama atau primary activities itu ada 5, yaitu inbound logistik, biasanya berupa bahan mentah, operasi berubah bahan mentah menjadi produk, outbound logistik menjadi barang jadi, kemudian pemasaran dan penjualan serta layanan konsumen. Sedangkan kegiatan pendukung atau supporting activities terdiri dari infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dan procurement atau pengadaan. Kegiatan utama merupakan aktivitas utama perusahaan meliputi fungsi logistik ke dalam atau inbound logistik, aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, informasi mengenai gudang, persediaan, atau jadwal pengiriman. Operasi,
Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan transformasi input produksi menjadi produk akhir yang meliputi permesinan, perakitan, pengetesan, pengepakan, dan pemeliharaan alat mesin. Logistik keluar, outbound logistik. Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. Pemasaran dan penjualan menyediakan fasilitas hingga konsumen dapat membeli produk dan mencakup pula kegiatan seperti periklanan, penjualan, penentuan harga, jalur distribusi, dan promosi. Pelayanan menyediakan pelayanan untuk memelihara dan dalam hal ini nilai dari produk yang mencakup instalasi, pelatihan, penyediaan suku cadang, perbaikan, dan pemeliharaan. Kita lihat gambar ini, inbound logistik, kemudian infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dan pembelian, semuanya ditujukan untuk memperoleh margin. Jadi yang paling atas itu ya, itu adalah kegiatan utama, primary activity. Yang 4 di bawah itu, dari infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dan procurement adalah kegiatan penunjang. Analisis fungsional, dilihat dari strukturnya sederhana, bisa fungsional, divisional, atau konglomerat. Budaya organisasi, kemudian pemasaran dilihat dari posisi dan segmentasi, bauran dan daur hidup. Keuangan dari financial leverage, capital budgeting, R&D, bauran R&D dan kompetensi teknologi. Operasi manufaktur, operating leverage, kurva pembelajaran dan fleksibel manufaktur. Sumber daya manusia dan sistem informasi. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang sangat sederhana dan paling pertama kali dikenal dibanding dengan pendekatan lainnya. Menurut pendekatan ini, profil perusahaan berupa kekuatan dan kelemahan perusahaan dapat dilihat sebagai fungsi bisnis yang ada seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi atau operasi, fungsi keuangan, sumber daya manusia, R&D, sistem informasi, dan juga dilihat budaya perusahaan. Dengan memperhatikan fungsi-fungsi tersebut, dibuatlah daftar variabel-variabel yang terdapat pada masing-masing fungsi yang merupakan variabel kunci bagi keunggulan fungsi tersebut dan juga keunggulan perusahaan secara keseluruhan. Pada prakteknya, analisis internal dengan pendekatan fungsional ini didapati penekanan-penekanan analisis pada variabel-variabel dan fungsi-fungsi bisnis tertentu. Setiap jenis bisnis dan kondisi diperlukan key success factor yang berbeda-beda. Beberapa hal yang membuat analisis menjadi tidak seimbang antara lain jenis bisnis, segmentasi pasar, tahap daur kehidupan produk, dan posisi perusahaan di pasar. Matriks evaluasi faktor internal. Matriks evaluasi faktor internal atau internal factor evaluation matrix memungkinkan para penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan faktor utama perusahaan dengan cara menganalisis faktor audit internal. Menurut David, matriks IEP dapat disusun berdasarkan 5 tahapan. Satu, tuliskan faktor internal terutama seperti diidentifikasi dalam proses audit internal. Gunakan total 10 faktor hingga 20 faktor yang mencakup kekuatan dan kelemahan. Tuliskan kekuatan lebih dahulu dan kemudian kelemahan. Buatlah sespesifik mungkin. Gunakan persentase, rasio, dan angka-angka komparatif. Berikan bobot yang berkisar dari 0 sampai 1 sangat penting, 0 tidak penting untuk masing-masing faktor. Jumlah pembobotan harus sama dengan 1. Berikan peringkat 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor guna mengindikasikan apakah faktor tersebut menunjukkan kelemahan atau kelemahan utama atau kelemahan minor, kekuatan minor, dan kekuatan utama.
Perhatikan bahwa kekuatan harus mendapatkan peringkat 3 atau 4, kelemahan harus mendapatkan peringkat 1 atau 2. Kalikan masing-masing faktor dengan peringkat untuk menentukan rata-rata tertimbang masing-masing variabel. Jumlahkan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel untuk menentukan total rata-rata tertimbang untuk organisasi. Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks IFE, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang terendah 1 dan yang tertinggi 4 dengan rata-rata 2,5. Contoh matriks IFE. Ini ada faktor-faktor strategis, kekuatan, ada budaya, pengalaman manajemen, integrasi vertikal, hubungan karyawan, orientasi internasional. Kelemahannya ada R&D, orientation process, saluran distribusi, posisi finansial, posisi global, fasilitas manufaktur. Yang penting itu masing-masing tadi seperti diuraikan bagaimana bobotnya masing-masing, ya. Setiap faktor-faktor strategis, kemudian ratingnya itu ada penilaian, ya. Ketika kekuatan itu ya di antara di angka 3 dan 4, sedangkan kelemahan di antara angka 1 dan 2. Sehingga kalau dikalikan nanti akan diperoleh nilai skor. Hal-hal penting yang harus diperhatikan, yang pertama bahwa keunggulan organisasi ditentukan oleh sumber dayanya, durabilitas, transparansi, transferability, dan replicability. Analisis sumber daya dilakukan dengan PIMS, rantai nilai, dan analisis fungsional. Analisis fungsional untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi pada struktur, budaya, pemasaran, keuangan, riset and development, operasi, SDM, dan sistem informasi. Tabel IFE dan tabel IFE akan membantu manajer strategis melakukan ringkasan analisis terhadap faktor-faktor strategis. Demikian saya kira materi untuk pertemuan 6 ini, dan nanti kita akan lanjutkan di materi pertemuan 7 terkait dengan analisis posisi strategis organisasi berdasarkan matriks EFE yang sudah kita bahas pada pertemuan 5 dan matriks IFE yang baru saja kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.